Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filiana Salsabila dengan NIM C1C025051. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai dasar perhitungan pajak, depresiasi, dan amortisasi. Sebelumnya, pemahaman dasar perhitungan pajak adalah fondasi utama bagi setiap wajib pajak. Depresiasi dan amortisasi berpengaruh langsung terhadap besarnya penghasilan kena pajak atau PKP dan pajak terutang. Kesalahan perhitungan fiskal sering menjadi sumber sengketa pajak. Perbedaan perlakuan akuntansi komersial dan fiskal menimbulkan temporary difference yang harus diperhitungkan dalam rekonsiliasi fiskal. Materi pertama yaitu dasar perhitungan pajak. Untuk dapat menghitung PPh atau pajak penghasilan, perlu diketahui terlebih dahulu mengenai dasar pengenaan pajaknya. Untuk wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap atau BUT, yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah penghasilan kena pajak, sedangkan untuk wajib pajak luar negeri adalah penghasilan bruto. Besarnya penghasilan kena pajak untuk wajib pajak badan dihitung sebesar penghasilan neto. Sedangkan untuk wajib pajak orang pribadi dihitung sebesar penghasilan neto dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Penghasilan neto itu didapat dari penghasilan bruto yang dikurangi dengan biaya yang diperkenankan UU PPh. Menurut UU PPh, terdapat dua jenis biaya atau pengeluaran. Yang pertama, yang dapat dikurangkan dan dari penghasilan bruto. Lalu yang kedua, tidak dapat atau tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Ada pula biaya-biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto menurut pasal 6, yaitu biaya operasional usaha dan pekerjaan, penyusutan dan amortisasi aset yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun, iuran kepada dana pensiun yang telah disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, kerugian dan selisih kurs mata uang asing, biaya penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia, biaya pendidikan dan pelatihan karyawan, piutang yang tidak tertagih dengan beberapa syarat meliputi telah dibebankan dalam laporan laba rugi, lalu wajib pajak menyerahkan daftar piutang tidak tertagih kepada DJP, lalu telah diserahkan ke pengadilan atau instansi pemerintah terkait. Kemudian ada sumbangan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diberikan kepada pegawai. Contohnya seperti konsumsi kepada pegawai. Lalu ada pula biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto, yaitu yang pertama adalah dividen atau laba yang dibagikan kepada pemegang saham. Lalu pengeluaran untuk kepentingan pribadi pemilik usaha, pembentukan cadangan dana yang tidak diatur oleh peraturan perpajakan, pajak penghasilan (PPh) karena pajak ini dikenakan atas penghasilan itu sendiri. Lalu ada denda, bunga, atau sanksi pajak lainnya. Ada pula cara menghitung penghasilan kena pajak, dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan menggunakan metode pembukuan atau dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Ini berdasarkan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 Tahun 2024. Berdasarkan regulasi perpajakan, kewajiban menyelenggarakan pembukuan tidak berlaku bagi wajib pajak orang pribadi tertentu. Sebagai gantinya, mereka diwajibkan melakukan pencatatan. Kriteria tersebut mencakup individu yang sumber penghasilannya bukan berasal dari usaha atau pekerjaan bebas, serta pelaku usaha yang diperkenankan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto dalam menentukan besaran penghasilan netonya. Jadi ada 3 cara. Yang pertama, PKP untuk wajib pajak badan, yaitu dengan cara metode pembukuan tadi. PKP itu sama dengan penghasilan neto atau penghasilan bruto yang dikurangi dengan biaya yang diperkenankan UU PPh. Lalu PKP untuk wajib pajak orang pribadi dengan pembukuan, yaitu PKP sama dengan penghasilan bruto dikurang dengan PTKP sama penghasilan neto dikurang PTKP, penghasilan neto itu didapat dari penghasilan bruto yang dikurangi dengan biaya yang diperkenankan UU PPh. Lalu yang berbeda adalah PKP untuk wajib pajak orang pribadi dengan perhitungan. Terdapat perbedaan jika di pembukuan penghasilan netonya itu dihitung dari penghasilan bruto yang dikurangi dengan biaya yang diperkenankan UU PPh. Jika dihitung dengan norma penghitungan penghasilan neto, itu penghasilan netonya didapatkan dari peredaran usaha yang dikalikan dengan presentasi NPPN. Lalu ada pula penghasilan tidak kena pajak atau PTKP berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia atau PMK nomor 11 tahun 2016 tentang penyesuaian PTKP. Besaran PTKP ditingkatkan menjadi yang pertama untuk wajib pajak badan sebesar Rp54 juta, lalu untuk tambahan
untuk kawin yaitu sebesar 4.500.000, tambahan untuk istri bekerja yang penghasilannya digabung yaitu 54 juta juga. Lalu tambahan untuk keluarga sedarah semenda anak angkat yang ditanggung maksimal 3 orang yaitu sebesar 4.500.000. Lalu ada pula tarif pajak yang berdasarkan pasal 17 UU PPH. Ada 2 kategori. Yang pertama wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang dasar pengenaan pajaknya bisa dilihat pada tabel berikut. Jika penghasilannya itu lebih dari 60 juta maka akan kalau penghasilannya sampai dengan 60 juta maka akan dikenakan tarif pajak 5%. Lalu jika lebih dari 60 juta sampai 250 juta maka akan diberikan tarif pajak 15, lalu jika rentang 250 sampai 550 maka akan diberikan tarif pajak 25, lalu jika 500 hingga 5 miliar akan diberikan tarif pajak 30%, serta jika lebih dari 5 miliar akan diberikan tarif pajak 35%. Lalu ada juga wajib pajak badan dan BUT, yaitu berdasarkan UU nomor 7 tahun 2001 menetapkan tarif umum PPH badannya sebesar 22%, lalu pasal 17 UU PPH dasar tarif umum PPH badan tadi, lalu pasal 31 UU PPH, fasilitas pengurangan tarif 50% untuk badan tertentu dengan omset bruto sampai dengan 50 miliar, lalu PP nomor 55 tahun 2022 tentang PPH final UMKM dengan tarif 0,5%. Lalu ada pula depresiasi. Depresiasi atau penyusutan adalah penurunan nilai aset berwujud akibat penggunaan atau berlalunya waktu. Diatur dalam pasal 11 UU PPH nomor 36 tahun 2008. Untuk menghitung besarnya penyusutan harga tetap berwujud, harta dibagi menjadi 2 golongan, yaitu harta berwujud bukan berupa bangunan serta harta berwujud berupa bangunan. Harta berwujud bukan berupa bangunan terbagi menjadi 4 kelompok, yaitu yang memiliki masa manfaat 4, 8, 16, dan 20 tahun, serta yang harta berwujud berupa bangunan dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu permanen, yaitu yang memiliki masa manfaat 20 tahun, atau tidak permanen, yaitu memiliki masa manfaat tidak lebih dari 10 tahun. Ada pula metode dan tarif penyusutan. Berdasarkan undang-undang ada 2, yaitu ada metode garis lurus atau straight line method dan metode saldo menurun atau declining balance method. Bisa dilihat seperti di tabel kelompok harta berwujudnya. Jika kita lihat dari garis lurus, yang kelompok 1 atau masa manfaatnya 4 tahun itu dikenakan 25% dari garis lurus, sedangkan dari saldo menurunnya 50%. Lalu yang kelompok 2 atau 8 tahun dikenakan garis lurus 12,5% dan saldo menurunnya 25%. Lalu yang 16 tahun dikenakan garis lurus 6,25% serta saldo menurunnya 12,5%. Lalu yang kelompok 4 dia 20 tahun masa manfaatnya, tarif penyusutannya dari garis lurus ada 5%, sedangkan dari saldo menurun adalah 10%. Lalu karena ini yang bangunan, maka ada juga permanen dan tidak permanen. Bisa dilihat yang permanen itu yang 5% tadi garis lurusnya, serta yang tidak permanen itu 10%. Nah, penyusutan ini dimulai pada saat yang pertama bulan dilakukan pengeluaran, lalu untuk harta yang masih dalam pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan pengerjaan harta tersebut selesai. Terus dengan izin dari Dirjen Pajak, penyusutan dimulai pada bulan harta berwujud mulai digunakan untuk mendapatkan menagih, memelihara penghasilan atau pada bulan harta tersebut mulai menghasilkan. Nah, metode saldo menurun ini hanya berlaku untuk harta berwujud, bukan bangunan. Pada akhir masa manfaat, nilai sisa buku disusutkan sekaligus. Lalu kita membahas tentang amortisasi, yaitu pengeluaran untuk memperoleh aktiva tidak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna dan hak pakai yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan. Tidak boleh dibebankan sekaligus, melainkan dengan amortisasi. Nah, harta tidak berwujud ini juga 4 kelompok seperti depresiasi, yang sama juga masa manfaatnya yaitu 4, 8, 16, hingga 20 tahun. Nah, pengeluaran usaha tertentu misalnya penambangan migas dapat diamortisasi dengan metode satuan produksi, yaitu maksimumnya 20% per tahun. Ada pula metode dan tarif amortisasinya, dia menggunakan 2 metode sama seperti depresiasi, yaitu metode garis lurus dan metode saldo menurun. Dan untuk tarifnya juga sama, yaitu 25%, 50%, sama seperti yang depresiasi tadi.
Baiklah, untuk kesimpulan, berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pemahaman dasar perhitungan pajak sangat krusial karena penggunaan depresiasi dan amortisasi secara langsung mempengaruhi besarnya penghasilan kena pajak atau PKP dan total pajak terutama. Perhitungan PKP dibedakan menjadi jenis subjek pajaknya, di mana wajib pajak badan menggunakan penghasilan neto, sedangkan wajib pajak orang pribadi menggunakan penghasilan neto yang dikurangi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Selain itu, regulasi juga mengatur secara spesifik mengenai biaya-biaya yang dapat atau tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, serta menetapkan penggolongan harta berdasarkan masa manfaat dan metode penyusutan baik garis lurus maupun saldo menurun untuk aset berwujud dan tidak berwujud guna menentukan nilai pembebanan pajak yang tepat. Saya rasa hanya segitu presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.